langit ada sebuah tempat namanya Baitul Ma'mur. Di dalam Baitul Ma'mur ini salat di dalamnya setiap waktu 70.000 malaikat. Malaikat yang selesai melakukan salat di Baitul Ma'mur pergi meninggalkan Baitul Ma'mur dan tidak akan pernah kembali ke dalam Baitul Ma'mur selama-lamanya. Dan itu berlangsung sampai hari kiamat. Betapa banyaknya jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah Taala. Maka dijadikan para malaikat itu pun bertingkat-tingkat kedudukannya. Para malaikat yang paling mulia adalah Jibril alaihissalam, yang disebut dengan Sayyidul Malaikah, yang disebut dengan Ruhul Amin. Begitu juga para nabi. Allah Jalla wa Ala menciptakan para nabi, menjadikan sebagian daripada hambanya nabiyan wa rasulan, seorang nabi dan seorang utusan Allah Taala. Para nabi pun Allah jadikan bertingkat-tingkat kemuliaan dan kedudukannya. Sebegitu banyak para nabi, sebagiannya Allah kisahkan kepada kita, sebagiannya Allah tidak kisahkan kepada kita. Walillahil hikmah. Dan Allah jadikan sebagian mereka lebih utama daripada sebagian yang lain. Dan itu disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala. Sebagian yang paling mulia itu dan yang paling utama disebut dengan ulul azmi. Ada 5 ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad alaihi salam sallallahu alaihi. Dan yang paling mulia dari kalangan ulul azmi dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan 12 bulan di dalam 1 tahun, dan itulah ketetapan Allah Jalla wa Ala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. 12 bulan yang telah diciptakan, yang telah ditetapkan oleh Allah Taala pada setiap tahun. Allah jadikan Ramadan yang paling mulia. Lalu Allah menciptakan hari-hari. Allah menciptakan hari-hari yang kita jalani. Hari Senin, hari Selasa, begitu seterusnya. Tanggal 1, tanggal 2, begitu seterusnya. Allah jadikan hari-hari termulia. Itulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana kita sudah berada hampir di penghujungnya, ma'asyiral muslimin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? Afdalul ayyam indallahi ayyamul ashar. Hari-hari termulia, hari-hari terutama di sisi Allah Taala itulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sama-sama telah mengetahui bahwa kita sekarang sudah berada di penghujung hari-hari terbaik di muka bumi Allah Taala, maka setiap kita hendaknya bertanya kepada diri kita, apa yang telah kita lakukan beberapa hari-hari termulia yang telah kita lewati. 7 hari atau 8 hari, hari-hari termulia yang telah kita lewati, apa yang telah kita lakukan? Tidakkah kita menghafal atau mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tingginya keutamaan yang kita tanamkan, yang kita lakukan di hari-hari termulia ini, ma'asyiral muslimin? Bahkan keutamaannya lebih tinggi daripada jihad, daripada orang yang masuk ke dalam kancah peperangan, orang yang berperang di jalan Allah Taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin," kata Nabi, dinafikan hari-hari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ma min ayyam," tidak ada hari-hari, al-amalus salihu fiha, amalan-amalan saleh yang dilakukan, yang ditanam di dalamnya, al-amalus salihu fiha,
amalan-amalan saleh yang dilakukan di dalamnya, yang ditanam di dalamnya, min ayyam asyar, kata Nabi, lebih utama daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat adalah orang-orang yang cinta kepada kebaikan, yang cinta kepada pahala, yang cinta kepada keutamaan. Langsung para sahabat membawa satu pertanyaan kepada Nabi, membandingkan dengan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah dengan sebuah amalan yang begitu tinggi kedudukannya, yaitu jihad. Ketahuilah ma'asyal muslimin, jihad ini adalah sirwatu sanamil Islam. Puncak yang tertinggi dalam Islam adalah jihad. Bahkan jaya Islam ini di antara sebabnya adalah jihad. Dibandingkan oleh para sahabat, bertanya mereka kepada Nabi, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Tidakkah bisa ibadah jihad menandingi ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah? Salat yang kita lakukan, sedekah yang kita keluarkan, zikir yang kita lantunkan, takbir, tahmid, tahlil, dan ibadah-ibadah yang lain. Tidakkah ibadah jihad bisa menandingi ibadah yang dilakukan di 10 pertama Zulhijjah? Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Iya, begitu juga dengan jihad, tidak bisa menandingi ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu Nabi menyebutkan, illa rajulun kharaja binafsihi wa malih wa lam yarji' min dzalika bi syai'in, kata Nabi. Satu yang bisa menandingi keutamaan ibadah yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah, illa rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malih, kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya membawa jiwa raganya, membawa hartanya, masuk ke dalam kancah peperangan, mati dia di dalamnya, mati syahid, seluruh hartanya habis, satu pun tidak kembali pulang, kata Nabi SAW. Nyawanya gugur dalam kancah peperangan, hartanya habis dalam kancah peperangan, berjihad dengan jiwanya, berjihad dengan hartanya. Itulah ibadah yang bisa menandingi ibadah-ibadah yang kita lakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka patut setiap kita bertanya, sampai di mana kehusukan salat yang telah kita lakukan di awal-awal Zulhijjah sampai saat ini ma'asyarul muslimin? Sampai di mana kita mengeluarkan harta kita? Sampai di mana tahmid? Sampai di mana tahlil? Sampai di mana takbir yang kita ucapkan? Terkhusus lagi zikir. Nabi SAW menyebutkan, fa'akfiru fi hatta takbiri wat tahlili wat tahmidi. Perbanyaklah oleh kalian mengucapkan takbir, mengucapkan tahmid, mengucapkan tahlil. Sekarang ma'asyarul muslimin, takbir ini hampir di antara sunnah yang seakan-akan sudah mati di tengah-tengah kaum muslimin. Bertakbir di awal-awal Zulhijjah, mulai dari awal Zulhijjah sampai daripada sebelum malam takbiran ma'asyarul muslimin, seakan-akan sunnah ini sudah mati di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal di masa Nabi SAW, di jalan-jalan terdengar suara takbir. Tidak hanya malam Idul Adha mereka bertakbir, di rumah-rumah terdengar suara takbir. Tidak hanya di malam Idul Adha mereka bertakbir, bahkan di pasar-pasar terdengar suara takbir. Tidak hanya di malam Idul Adha mereka bertakbir. Di antara guru kita mengatakan, 20 tahun atau 30 tahun yang lalu masih terdengar di jalan-jalan dan di rumah-rumah. Ketika kita lewat samping rumah orang, kita akan mendengarkan suara takbiran dari dalam rumahnya. Ketika kita berada di pasar-pasar, kita akan mendengarkan di pasar suara takbir. Begitu juga di jalan. Tetapi takbir dari awal Zulhijjah ini seakan-akan sunnah yang sudah mati di tengah-tengah kaum muslimin, yang mesti dihidupkan kembali ma'asyarul muslimin. Kenapa demikian? Karena ini sunnah thabitah dari Nabi SAW, diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Tidakkah kita ingin mendapatkan pahala? Tidakkah kita ingin mendapatkan ganjaran di mana keutamaannya melebihi daripada keutamaan jihad di jalan Allah Tabaraka wa Taala?
walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Maka di penghujung hari-hari terbaik ini ma'asyiral muslimin, marilah kita melakukan muhasabah. Apa yang telah kita lakukan? Ingat, seluruh yang telah kita lakukan di permukaan bumi ini semuanya akan kita terima nanti di akhirat. Maka perbanyaklah kita muhasabah. Ketika kita bisa melakukan muhasabah, kita akan mengetahui akankah nanti kita menerima kebaikan-kebaikan dari Allah atau sebaliknya. Apa kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Hasyr? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, wal tanzur, hendaklah setiap kalian itu melihat, mencermati, merenung, melakukan muhasabah, ma qaddamat lighad, apa yang telah dipersiapkan oleh setiap jiwa kalian itu, apa yang telah dipersiapkan oleh setiap diri kalian itu untuk keesokan harinya, untuk di mana kita kembali kepada Allah Jalla wa Ala, untuk di mana kita menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Akankah amal-amal saleh yang telah kita persiapkan? Akankah yang telah kita persiapkan sedekah, puasa, tilawatul Quran dan yang lain-lain? Atau naudzubillah, ternyata yang kita lakukan sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang dibenci, maksiat, kemungkaran yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Taala. Maka di penghujung hari-hari terbaik ini ma'asyiral muslimin, marilah kita mencermati dari awal-awal Zulhijjah, beberapa hari yang telah berlalu, sudahkah kita membaca Al-Quran dan sampai di mana bacaan kita? Sampai di mana tilawah kita? Sudahkah kita mengeluarkan harta kita? Sampai di mana kita bersedekah? Sudahkah kita mengkhusyukkan salat kita? Sampai di mana nilai kekhusyukannya? Sudahkah kita menjaga qabliyah, ba'diyah, rawatib, witir, tahajud, suruh dan yang lain-lain? Dan sampai di mana itu kita jaga? Ingat ma'asyiral muslimin, ibadah apapun yang kita lakukan di hari-hari terbaik ini lebih mulia daripada ibadah yang kita lakukan di hari-hari yang lain. Salat yang kita lakukan sekarang lebih mulia daripada salat yang kita lakukan selain daripada hari-hari Zulhijjah. Sedekah yang kita keluarkan begitu juga, tilawah yang kita baca begitu juga amalan-amalan yang lain. Seluruh amalan-amalan yang telah kita tanam di 10 pertama bulan Zulhijjah, ma'asyiral muslimin, kedudukannya lebih utama daripada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Taala, kecuali mereka-mereka yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan satu pun tidak ada yang kembali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan kita lupakan berpuasa di hari Arafah ma'asyiral muslimin. Sesungguhnya puasa Arafah keutamaannya sangat besar, dijadikan sebagai penebus dosa oleh Allah Tabaraka wa Taala, penebus dosa oleh Allah Tabaraka wa Taala atas janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping ibadah puasa adalah ibadah yang dikhususkan oleh Allah untuk dirinya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa yang dilakukan oleh anak Adam milikku dan aku yang akan memberikannya ganjaran, kata Allah Tabaraka wa Taala. Sesungguhnya pahala puasa tidak dikembalikan satu kebaikan, akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Allah Jalla wa Ala menyebutkan illa saum, kecuali puasa milikku dan aku yang akan memberikannya ganjaran. Kalau sekiranya dari awal-awal Zulhijjah kemarin kita belum sempat melakukan puasa, maka jangan kita lupakan di hari Arafah atau 9 Zulhijjah ma'asyiral muslimin, lakukan puasa ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Taala. Dan sampai saat ini kita masih tetap dianjurkan takbir, tahmid, tahlil. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan bimbingannya kepada kita semua. Mudah-mudahan sedikit dari tausiah yang kita sampaikan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.